Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi musabbibil asbab, al-fatihi lil abwab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul wahhab. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul awwab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-hadi ila as-sawab wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil jazaa'i wath thawab. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan izin, taufik dan hidayah dan inayah daripadanya jualah kita pada saat ini dapat berkumpul di majlis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari pembalasan nanti. Para muhibbin rahimakumullah. Al-hikmatu tsaniyata ashar min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha midana fikrah. Hikmah yang ke-12 daripada Al-Hikamil Ataiyah. Berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, tidaklah memberi manfaat akan hati oleh sesuatu seperti uzlah yang masuk dia dengan uzlah itu akan midan lapangan pikir. Tidaklah memberi manfaat akan hati oleh sesuatu seumpama uzlah mengasingkan diri daripada manusia, yang mana dia masuk dengan uzlah itu akan midan lapangan fikrah, berpikir. Itulah tarjamah atau makna daripada hikmah yang ke-12 ini. Adapun syarah atau penjelasan daripada hikmah yang ke-12 itu adalah la syai'a anfa'a lil qalbi min uzlatin ay khalwatin mashubatin bitafakkur. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk hati daripada uzlah, artinya khalwat, menyendiri, menjauh daripada manusia, yang disertai dengan tafakkur. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam diri kita ini ada yang disebut dengan qalbun, hati. Yang dimaksud dengan hati itu bukan segumpal daging yang ada di dada sebelah kiri kita, tetapi yang dimaksud dengan hati itu adalah sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
yang berada di dalam diri kita, yang dengan hati itu kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menuju surga, mana yang menuju neraka. Nah, hati kita itu apabila baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Tetapi bila hati kita ini rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh kita. Imam Ahmad bin Athaillah menyebutkan di dalam hikmah yang ke-12 ini adalah tentang hati yang rusak. Hati yang rusak itu adalah hati yang seringkali lupa kepada Allah. Hati yang hanya memikirkan kepentingan-kepentingan sesaat, namun melupakan akibat. Nah, ini hati yang rusak. Dan hati yang rusak inilah yang ada pada diri kebanyakan kita. Hati yang demikian yang rusak itu kalau ingin selamat maka mesti diobati. Agar bisa hati kita ini selalu ingat kepada Allah, selalu ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selalu memikirkan tentang yaumil akhirah, hari akhirat. Nah, bagaimana caranya memperbaiki hati yang rusak itu? Beliau mengatakan bahwa yang paling bermanfaat, yang paling mujarab untuk mengobati hati yang rusak itu adalah uzlah atau khalwat. Artinya menjauh daripada manusia, menyendiri, tetapi disertai dengan tafakkur. Dengan kita menyendiri dan tafakkur, maka hati yang rusak tadi diharapkan bisa baik. Nah, itu yang dimaksud di dalam hikmah yang ke-12 ini. La khaira fi uzlatin ay khalwatin la tafakkura fiha wa la nuhuda li tafakkurin la uzlata ma'aha. Tidak ada kebaikan pada uzlah khalwat yang tidak ada tafakkur padanya. Kita menyendiri, mengasingkan diri daripada manusia, tapi kada ada tafakkur. Nah, maka itu uzlah, tidak ada kebaikannya. Sedangkan tafakkur tapi tidak uzlah, tafakkur di waktu kita berada di tengah-tengah umat, tafakkur di waktu kita berada di tengah-tengah masyarakat, maka tafakkur itu tidak akan menimbulkan kemajuan. Tafakkur itu tidak akan murni. Tafakkur itu tidak akan bersih, sehingga tidak sesuai saat yang diharapkan dengan tafakkur itu. Nah, oleh karena itu pengarang tadi menyebutkan bahwa uzlah yang disertai dengan tafakkur itulah yang paling bermanfaat untuk memperbaiki hati yang rusak itu. Para muhibbin rahimakumullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanah. Tafakkur sesaat, satu mat, itu di sisi Allah lebih baik nilainya, pahalanya daripada ibadah kita selama 70 tahun yang tidak ada tafakkurnya. Kita beribadah, misal ibadah apa, tapi kada ada tafakkurnya 70 tahun, maka harganya lebih mahal tafakkur sesaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.
li'anna bihi yasidul abdu ila ma'rifati haqaiqil asya wa ila ta'zimillah ta'ala wa ta'zimi kulli ma yurdi. Karena dengan tafakkur itu sampailah seorang hamba kepada mengenali hakikat-hakikat sesuatu. Dengan tafakkur itu seseorang bisa mengagungkan Allah. Dengan tafakkur itu dia bisa mengagungkan tiap-tiap sesuatu yang membuat ridhanya Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Apa yang pertama tafakkur itu? Apa yang pertama mesti kita pikirkan? Yang pertama kita pikirkan adalah diri kita. Karena man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali, mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Nah, jadi yang pertama kita tafakkur, yang pertama kita renungkan adalah diri kita. Apa yang kita renungkan dari diri kita? Nah, yang pertama yang kita renungkan dari diri kita adalah limadza khuliqtu. Limadza khuliqtu. Untuk apa aku ini diciptakan Allah? Nah, itu yang pertama. Di waktu kita khalwat, di waktu kita sendiri, di waktu kita mengasingkan daripada manusia, kita tafakkur, kita berpikir, limadza khuliqtu, untuk apa aku ini diciptakan Allah? Dulunya kadada, sekarang ada. Untuk apa aku diadakan oleh Allah ini? Nah, itu yang perlu kita gali daripada diri kita. Itu yang perlu kita mantapkan daripada diri kita. Untuk apa kita dicipta oleh Allah? Sebahagian manusia ada yang merasa bahwa dia hidup itu untuk mengumpul harta. Dia beranggapan bahwa dia diciptakan Allah hanya untuk mengumpul harta. Sehingga sebagian besar waktunya dihabiskannya untuk mengumpul harta. Walaupun itu dia mengakui atau dia mengingkari, tapi kenyataan fakta membuktikan bahwa sebagian besar waktu dia habiskan untuk mengumpul kekayaan. Itu secara kada langsung bahwa dia mengakui bahwa aku dicipta untuk mengumpul harta. Jam 8 sampai jam 5 dihabiskan waktunya untuk berusaha mencari duit. Kena malam kauyuhan guring, bangun kena pukul 7. Nah, orang semacam ini secara hal, secara isyarat bahwa dia mengatakan aku dicipta untuk mencari duit. Walaupun di mulutnya kada keluar kata-kata itu, tapi tingkah lakunya menunjukkan demikian. Nah, itu yang kita renungi. Apakah bujur seperti itu? Apakah benar kita dicipta oleh Allah untuk mencari duit? Nah, itu yang perlu tafakkur. Yang pertama kita renungi hidup kita. Kita renungi berapa umur kita habiskan. Kita mengakui bahwa kita ternyata hidup ini adalah untuk duniawi semata-mata. Akhirat ada, tapi porsinya kecil, porsinya sedikit. Nah, makanya tafakkur itu nilai pahala di sisi Allah sangat besar.
Limadza khuliqtu, untuk apa dicipta? Ibrahim bin Adham, sewaktu beliau berburu, beliau adalah seorang bangsawan yang sukanya berburu. Suatu hari beliau berburu dengan perbekalan, perlengkapan yang lengkap, berangkat ke hutan. Di tengah jalan beliau ada mendengar hatib. Hatib itu artinya suara tanpa kelihatan orangnya. Suara itu, ya Ibrahim, alihadza khuliqta, apakah untuk ini engkau dicipta Allah? Apakah engkau dicipta untuk berburu? Ibrahim bin Adham tersadar bahwa ternyata selama ini hidupku kusia-siakan. Berpaling, beliau kembali dan meninggalkan seluruh yang ada, lalu mengembara ke tengah hutan belantara untuk mencari hakikat, mencari kebenaran. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia itu, ujar Tuhan, melainkan untuk ibadah. Nah, untuk ibadah. Jadi kalau kita bertanya kepada diri kita, untuk apa aku diciptakan Allah? Jawabnya, untuk mengabdi kepada Allah. Untuk mengabdi kepada Allah. Nah, itu bisa didapat, bisa digali dengan tafakkur. Nah, berhubung ibadah ini ada yang memerlukan sarana-sarana, ibadah ini ada memerlukan dana-dana, lalu dicarilah usaha, dicarilah duit, dicarilah makanan, dicarilah pakaian, dicarilah tempat tinggal. Supaya apa semuanya itu? Supaya bisa nyaman dan terus-menerus beribadah kepada Allah. Nah, jadi orang mencari duit itu sebujurnya adalah untuk supaya beribadah. Jangan dipaling, karena mencari duit lupa ibadah. Bila tak paling ya itu. Nah, jadi yang pertama tafakkur itu dulu. Kita mengenali diri kita, tugas kita apa? Ternyata tugas kita hanya satu, adalah mengabdi kepada Allah. Tidak ada yang lain. Allah kadang memberi tugas kepada kita untuk mencari duit. Allah kadang memberi tugas kepada kita untuk berusaha itu ini kadang. Tapi yang ditugaskan Allah kepada kita hanya adalah ibadah kepada Allah. Dan Allah menjamin dalam banyak ayat di Al-Quran bahwa Allah akan memberikan rezeki, memberikan kecukupan kepada mereka-mereka yang ingin beribadah kepada Allah. Fal uzlatu wasilatun lahu wa mu'inatun alaih. Uzlah, mengasingkan diri, itu merupakan jalan bagi tafakkur dan membantu atas tafakkur. Mungkin kita di tengah manusia, di tengah keributan, kita akan sulit dapat tafakkur yang murni. Tapi kalau kita di tempat yang sunyi, di tempat yang sendiri, nah itu diharapkan ada tafakkur yang bersih. Jadi menyendiri itu merupakan wasilah, mengasingkan diri dari manusia itu merupakan membantu untuk tafakkur. Hadhihi liman laisa lahu syaikhun yurabbi. Ini uzlah bagi orang yang tidak punya guru yang membimbing dia. Wa illa, jikalau dia punya guru, fa mukhalatatus syekh wa mukhalatatul ikhwanil ladzina yu'inuna anfa'u wa aslahulah. Jika dia ada punya guru,
Nah, maka bergaul dengan guru, bergaul dengan kawan-kawannya, maka itu lebih bermanfaat dan lebih baik baginya daripada uzlah. Jadi uzlah supaya bisa tafakur, ini untuk orang-orang yang menuju jalan Allah, tidak di bawah bimbingan guru yang tertentu. Kalau orang itu ada punya guru tertentu, maka semajlis dengan guru itu lebih baik baginya. Bergaul dengan guru itu lebih baik baginya, lebih bermanfaat baginya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa'alam anna fil khalwati fawaida, ketahuilah bahwasanya pada khalwat itu banyak faidahnya. Kita mengasingkan diri, kada umpat perkumpulan-perkumpulan, kada umpat partai, kada umpat handil, kada umpat arisan, kada umpat itu banyak faidahnya. Pertama, hifzul qalbi minar riya wal mudahanah wa ghairiha minal amrad. Pertama, faidahnya kita mengasingkan diri itu terpelihara hati daripada riya. Kan riya itu minta lihat orang. Amun seorangan siapa yang melihat? Selamat hati daripada riya, daripada mudahanah dan selainnya daripada penyakit-penyakit hati, sum'ah. Nah, selamat. Yang kedua, faidahnya uzlah itu hifzul basar min afatil manzurat, terpeliharanya mata daripada bahaya-bahaya yang dipandang. Li'anna an-nazara ilal asya yujibu tafriqatal qalbi, karena memandang kepada sesuatu itu menimbulkan terbelahnya hati. Kalau kita khalwat, napa nang kita lihat? Kadada. Lalu hati kita jadi terpukus karena mata kita kada dengan dilihatnya. Nah, makanya sembahyang disuruh menjangangi tempat sujud. Supaya apa? Supaya mata ini jangan melihat yang macam-macam. Karena bila mata melihat macam-macam, kena hati jadi macam-macam juga. Nah, dengan adanya kita khalwat, dengan adanya kita bersendiri, nah apa yang kita lihat? Nah, selamat mata. Yang ketiga, as-salamah min afatil lisan kal ghibah wan namimah wa ghairiha minal muhlikat. Selamat daripada penyakit atau bahayanya lisan seperti ghibah, nyambeti orang, namimah, anjur atar, dan selainnya daripada yang membinasakan. Kita bakhalwat, siapa dipandiri? Kada denang dipandiri. Nah, selamat dulu mulut kita daripada menyambat orang, daripada menganjur atar orang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru khataya ibni Adam bilisani, kebanyakan dosa manusia itu di lisannya. Dengan uzlah atau khalwat, lisan kita selamat. Yang keempat, keuntungannya kita menyendiri, as-salamatu min suhbatil asrar, kita selamat daripada bersahabat dengan orang-orang jahat. Orang-orang jahat ini contohnya orang-orang nang ahli riba itu orang-orang jahat, orang-orang peminum orang-orang jahat, orang-orang rentenir orang-orang jahat, orang-orang zalim orang-orang jahat. Ahli zina itu orang-orang jahat. Nah, bila kita menyendiri, kita kada tagaul lawan itu. Tapi amun kita bagaul, nah bisa kemungkinan kita bersahabat dengan mereka itu. Lianna sohbatahum fasadun azim bidinih, karena bersahabat dengan orang-orang yang jahat itu kerusakan yang besar pada agama kita. Kalau kita nih akrab lawan orang penzina, itu agama kita rusak.
Akrab dengan orang nang katuju riba, agama kita rusak. Akrab dengan orang zalim, agama kita rusak. Akrab dengan pejabat nang korupsi, agama kita rusak. Tanpa kita sadari. Qala ba'duhum ma fasada man fasad illa bi suhbati man fasad. Tidaklah rusak orang yang rusak itu melainkan sebab bakawan lawan nang rusak. Umumnya orang tuh rusak karena bakawan nang rusak. Nah kalau kita bauzlah, kita khalwat, kada bergabung dengan manusia, kita selamat. Orang-orang yang dimasukkan dalam asrar, kelompok orang-orang jahat, itu pandangan matanya itu bisa menularkan kejahatan kepada kita, terutama kita nang kada kuat keimanannya. Orang jahat jangan lawan kita berjauh aja lagi. Pandangannya itu bisa mendatangkan laknat Allah kepada kita. Apalagi kekanakan halus tuh. Jangan nak dijapa-japa ya orang nangka itu. Karena keringat mereka itu adalah keringat yang dilaknat oleh Allah. Jadi bahaya bersahabat akrab dengan orang-orang yang masuk dalam gulungan asrar, yang sudah dianggap orang-orang jahat itu. Pandangan matanya bisa merusak agama kita, apalagi sentuhannya maginnya lagi, apalagi memakai bekas pakaiannya maginnya lagi, minjam kendaraannya bahaya lagi. Jadi semua kejahatan, maka sesuatu yang terkait dengannya adalah membahayakan agama kita. Nah sebaliknya sama dengan orang-orang saleh, orang-orang yang dicintai Allah. Pandangan mereka itu mendatangkan rahmat. Keringat mereka, keringat mendatangkan rahmat. Semua apa yang bekas mereka adalah rahmat. Makanya orang nang mati, jadi dalam kitab fikih, orang tuh mati disunatkan membawa sesuatu bekas orang saleh. Itu kan di kitab fikih ada tuh. Orang mati disunatkan membawa sesuatu bekas orang saleh, bekas kainnya kah, bekas apanya kah. Misal kita mati minta kupiah, kupiah bekas orang saleh. Nah itu memberi manfaat. Kalau orang mati aja memberi manfaat, apalagi orang hidup, bekas orang saleh. Nah demikian sebaliknya orang-orang jahat pun demikian, akan menimbulkan dampak kepada mereka-mereka yang belum kuat hatinya, belum kuat keimanannya. Nah dengan kita khalwat, kita terhindar daripada bersahabat dengan mereka itu. Yang kelima, keuntungannya khalwat adalah at-tafarrug lil ibadah wa tamakkunul mudawamah 'alaiha. Dengan adanya kita khalwat, kita bisa lapang beribadah dan kawa terus-menerus beribadah. Misalnya kita membaca zikir 5.000 sehari, kalau kita menyendiri kita kawa. Tapi kalau kita bergaul dengan masyarakat, nah sewaktu-waktu kita ada kada baca, karena ada acara ini, acara itu, acara ini. Apalagi macam-macam mengikuti ketua ini, ketua itu, ketua ini, bermacam-macam organisasi, kada baca wirid lagi. Jadwal ini ada rapat itu, jadwal ini ada acara itu. Nah kalau kita khalwat, bisa ibadah kita tuh mudawamah, bisa terus menerus. Ibadah yang mudawamah itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sedikit. Yang keenam, faidahnya kita khalwat, siyanatu nafsihi wa dinihi minal khusumat. Dengan adanya kita khalwat, diri kita, agama kita terpelihara daripada pertengkaran-pertengkaran. Kadang mau tapahwa
saurangan siapa dihuali, siapa nang mahuali. Nah, bahuwal itu merupakan sumber datangnya macam-macam kejahatan seperti bermusuhan, bermarah-marahan, berdengki-dengkian. Nah, semua itu sifat yang membahayakan. Yang ketujuh, rahatul qalbi wal badan. Dengan adanya khalwat menyendiri itu, hati kita lapang, badan kita pun lapang. Yang kedelapan, husuluz zuhdi wal qanaah. Orang yang khalwat ini akan diberi Tuhan zuhud dan qanaah. Kenapa kita kada kawa zuhud? Kenapa kita kada kawa qanaah? Kada merasa cukup lawan nang ada? Karena kita bagaul. Melihat orang makai ini hendak nukar lu bahimat mencari duit. Melihat orang ini hendak nuruti ka itu, duitnya kada ada, bahimat kina mencari duit. Berhutang masih itu kamari. Nah, karena pergaulan. Dengan adanya kita khalwat atau uzlah, selamat dari itu. Yang kesembilan, wujdanu halawati ta'ah. Nah, didapatnya manis taat. Nah, ini yang penting. Kita khalwat itu, kita menyendiri itu beribadah jadinya manis. Beribadah tuh nyaman. Qala Abu Talib al-Makki rahimahullah, la yakunul murid shadikan hatta yajida bil khalwah minal halawah wan nasyat wal quwwah ma la yajidu bil alaniyah. Tidaklah seseorang murid itu benar sehingga dia mendapati di dalam khalwat itu manis dan rajin kuat ibadah, sesuatu yang tidak ia temukan di tengah orang banyak. Ini menandakan kita nih bujur. Bila beribadah itu tak kuat saurangan, tak nyaman saurangan, tak manis saurangan pada di tengah orang banyak, itu menunjukkan kita bujur. Tetapi bila mana kita saurangan menguliat, pulir, di tengah orang banyak rajin, menunjukkan kita munafik ngarannya. Di tengah orang banyak, perajinnya beribadah. Bila saurangan, sajus saja kada sanggup membaca Quran. Di tengah orang banyak 2 juz sanggup. Dalam kamar sorangan kada kawa. Nah, ini menunjukkan ada sifat munafik di dalam hati. Yang ke-10, faidahnya uzlah at-tamakkun minat tafakkuril khalis ad-daim wa huwal maqsudul a'zam bil khalwah. Bisa kawa tafakkur yang murni, yang terus menerus, itulah tujuan yang besar di dalam khalwat, di dalam uzlah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, uzlah atau khalwat artinya menyendiri daripada orang. Dan itu kada semua orang bisa melakukannya. Menyendiri. Seseorang bertanya kepada gurunya, kaifat tarik ila tahqiqil ibadah wa tahsili halawatiha. Ujar si murid ini, wahai guru, bagaimana cara supaya bisa ibadah itu mantap dan manis? Ujar gurunya menjawab, kala syekh, la tanzur ilal khalqi wa khassatan abna'ad dunia. Kalau ikam hendak mantap beribadah, hendak manis, jangan memandang kepada makhluk, terutama orang-orang yang cinta dunia. Jangan dipandang. Maiti aja jangan. Jadi jangan murid ada sanggup, wahai guru, guru di pasar begana, berdagang, macam-macam nang dihadapi kayak apa? Kenapa garang maka kada boleh memandang orang-orang yang cinta dunia itu. Ujar gurunya, fa innan nazar ilaihim zulmah. Memandang kepada orang-orang yang cinta dunia itu menimbulkan gelap di dalam hati kita. Nah, memandang aja sudah bahaya.
kada sanggup nang murid nenek nya hidupnya kada di kampung, hidupnya kada di hutan, hidupnya di tengah masyarakat dan berusaha. Nah kalau ikam kada sanggup, ini barang pala tasma' kalamahum. Ayo ikam memandang mereka, tapi jangan mendengari pembicaraan mereka. Jangan dengari perkataan-perkataan ahli dunia. Kada kau melihat TV lagi tuh, berita-berita. Kenapa garang kada kau kada boleh mendengari pembicaraan ahli dunia itu? Fa inna kalamahum kaswah. Pembicaraan orang cinta dunia itu menimbulkan keras hati kita. Kita ini menalinga orang berpandir dolar, pandir emas. Orang bisi emas kada, dolar kada. Ini menalinga mana. Itu membuat hati kita keras. Bagi si murid tadi kada kawa juga kada mendengari guru wana. Bertemuan hari-hari. Lalu ujar gurunya, amun ikam kada kawa jua kada mendengar mereka itu, fala tu'amilhum. Jangan kerjasama dengan mereka. Jangan bekerja sama. Inya besaruan, jangan ditulaki. Orang-orang bakhil tuh, orang-orang bakhil. Besaruan, jangan ditulaki. Kenapa? Makanannya itu daun penyakit. Itu ujar Nabi medahkan. Orang bakhil tuh makanannya itu penyakit. Kayak mengetahui orang tuh bahil kadanya. Tahu ini di kampung tuh kadang alih kada. Bila kada terdengar menyumbang, kada terdengar baruhan, bahil ngarannya. Orang ada itu laki. Orang ada biasa baruhan tuh bahil ngarannya. Nah, inya baruhan jangan tulak penyakit. Itu biar Nabi kita medahkan itu. Makanan yang dihidangkan dari orang bakhil itu daun penyakit. Namun ikam kada-kawa kada memandang mereka, kada-kawa kada berpandir lawan mereka, jangan kerjasama. Jangan hendak berjual tukar lawan inya, jangan hendak mendatangi inya, jangan hakun didatangi inya. Bah kada-kawa juga guru kayak itu, kada sanggup juga. Nah, jaguru nang terakhir, mun ikam kada sanggup juga itu, fala taskun ilaihim. Jangan ikam tentram kepada mereka. Ini yang terakhir, jangan tentram. Kadang-kadang hati kita nih, bila parak orang sugih asa nyaman. Nah, itu iya ngaran tentram melawan mereka. Bila parak orang miskin bepaluhan sakada nyaman. Nah. La taskun ilaihim, jangan tentram kepada mereka. Janganlah dijadikan orang-orang cinta dunia itu penentram hati kita, jangan. Fa inna sukun ilaihim halakah, karena mencari tentram kepada mereka itu kebinasaan kita. Nah, ini terakhir. Jadi ayuha hendak memandang mereka, hendak mendengari perkataan mereka, hendak bekerja sama lawan mereka, tapi sebuting. Jangan hendak tentram. Jangan hendak merasa tenang dengan mereka itu. La yajidu halawatal ibadah man kana qalbuhu sakana ila ghairillah. Tidaklah bisa mendapatkan manisnya ibadah orang nang hatinya itu tentramnya kepada selain Allah. Orang tuh hatinya tentramnya bukan lawan Allah. Nah, orang ini ibadahnya kada mau manis. Tapi bila orang ini menyebut Allah tentram hatinya, menyebut Allah senang hatinya, nah orang seperti ini yang bisa dapat manisnya ibadah itu. Nah, jadi amun kada kawa bakhalwat, ini yang kita pakai. Jangan hendak mencari ketentraman, ketenangan kepada makhluk Allah, terutama abna'ud dunia, orang-orang yang cinta kepada dunia itu.
Nah, itulah sebagian yang dimaksud daripada hikmah yang ke-12 daripada Al-Hikamul Ata'iyah. Selanjutnya hikmah yang ke-13. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم